Gotta warm up a little. That's it, well done. It takes preparation to take the next steps. Yes, go. You need to fuel your ambition. And when it strikes, follow the inspiration. And when it really counts, have the confidence to execute. Go on, Enzo. TMGM. Trade the world. Trade on platform number 2 is service 2 to go. Trade on platform 2. Sometimes in life, to get where you want to go, you've got to warm up a little. Go, Benoit. That's it, well done. It takes preparation to take the next steps. Yes, go. You need to fuel your ambition. And when it strikes, follow the inspiration. And when it really counts, have the confidence to execute. Go on, Enzo. TMGM. Trade the world. Trade on platform number 2 is service 2 to go. Trade on platform 2. Sometimes in life, to get where you want to go, you've got to warm up a little. Go, Benoit. That's it, well done. It takes preparation to take the next steps. Yes, go. You need to fuel your ambition. And when it strikes, follow the inspiration. And when it really counts, have the confidence to execute. Go on, Enzo. TMGM. Trade the world. Trade on platform number 2 is service 2 to go. Trade on platform 2. Sometimes in life, to get where you want to go, you've got to warm up a little. Go, Benoit. That's it, well done. It takes preparation to take the next steps. Ya, selamat malam semua. Saya Hendri dari TMGM. Ini adalah webinar bersama William Sudana dengan topik pergerakan harga emas di kuartal 2 2025. Kalau suara saya jelas, minta tolong di info di chat ya. Kalau ada yang kurang jelas juga tolong di info. Suara aman ya? Oke, kalau aman selamat datang semua. Mungkin kalau ada yang dari Malaysia juga selamat datang. Ini saya akan minta waktunya sebentar untuk menjelaskan sedikit tentang TMGM. Mungkin beberapa ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum. Nggak apa-apa, kita lihat sama-sama. Setelah itu nanti akan di take over dari Bang Williamnya. Baik, ini untuk displaynya, maaf saya nggak full screen karena saya perlu ganti tab dengan cepat ya. Ada beberapa hal yang perlu saya tunjukkan. Jadi ini pertama, ini TMGM, perusahaannya namanya Trademarks. Jadi TMGM ini adalah Trademarks Global Market kepanjangannya. Oke, saat ini pelanggannya lebih dari 200 negara dan terdapat lebih dari 100 produk atau instrumen finansial.
Sekarang kami memiliki 8 kantor di seluruh dunia. Di Sydney yang lebih banyak, sekarang ada 5. Mungkin karena sedang ngomong tentang kantor, sekalian saya tunjukkan. Jadi kalau search TNJM di Google, ini kantornya, alamatnya di Barangguru, ini di Sydney. Jadi ini alamatnya ini kalau teman-teman cek di lisensinya di SIC, ini persis sama. Kemudian untuk skor WikiFX 855, dari Wiki juga sudah ada Office Survey, jadi ini bisa dilihat di sini. Ini kenapa saya tekankan penting, karena sekarang banyak broker yang pakai regulasi offshore dan kita nggak tahu kantornya di mana. Jadi kalaupun ada alamatnya, biasanya kalau di field survey datangnya di virtual office. Jadi ini kalau yang TMGM, yang di Barangguru sudah di field survey oleh TMGM. Jadi ini kantornya benar di sini. Seperti itu. Sorry. Oke. Oke, ini perjalanan untuk perusahaannya. Jadi didikannya tahun 2013, sekarang sudah jalan 12 tahun. Ini milestone yang dari perusahaan selama ini, jadi menangkan penghargaan, kemudian ada upgrade dan menambahkan fitur-fitur dan sebagainya, mendirikan kantor tambahan tahun 2018, dan membuka kantor di Taiwan tahun 2019. 2020 kita rebrand dari Trademarks menjadi TMGM, jadi menambahkan global markets-nya aja di belakang. Kemudian dari sana banyak kegiatan untuk sponsorship seperti bekerja sama, bermitra dengan tenis Australia, kemudian ada Olimpiade Tokyo, dan seterusnya ini. Tahun 2022 kita resmi buka kantor cabang di Thailand, kemudian bermitra dengan Sapir Project sebagai sponsor utama Blue Sapir, dan beberapa acara lain dengan model sponsorship, salah satunya 2022 Mitsubishi Electric Cup. Oke. Kemudian ini mungkin yang bisa dilihat secara fakta ya. Jadi sekarang dari 2024 kuartal 4, itu berarti tahun lalu bulan Oktober sampai Desember, ini dari MT4 dan MT5. Jadi itu volume transaksi di MetaTrader MT4 dan MT5 kita di peringkat 2. Kalau secara global kita di peringkat 4, dan volume trading dalam satu bulan rata-rata 543 billion, jadi 543 miliar USD. Jadi datanya ini enggak asal ngambil, jadi mungkin saya perlu kayak infokan ini dari mana. Jadi ada yang namanya, sebentar saya. Ini majalah finansial namanya Finance Magnets. Jadi dia ini menerbitkan Quarter Intelligence Report namanya. Jadi ini laporan per quarter yang dimana dia mengumpulkan data-data yang dirilis oleh broker itu sendiri, dan kemudian ini dijual jadi B2B ini ke perusahaan. Jadi satu laporan harganya 510 euro. Nah ini untuk yang kuartal 4, ini akan saya tunjukkan. Bentar. Jadi ini yang volume yang nomor 4 sedunia tadi ya. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4 TMGM 543 billion. Ini dia melihat seluruh volume dari seluruh platform. Jadi kan ada seperti misalnya kayak Plus 500, ini kan broker CFD. Jadi dia nggak murni pakai MT4, MT5, dia ada platform sendiri. Jadi itu dihitung juga, jumlahnya keluarnya seperti ini. Tapi kalau kita hitung berdasarkan MT4, MT5 aja,
Ini sekarang kalau TMGM per kuartal 4, jadi yang tahun lalu, ini sekarang nomor 2 dengan 543 billion dolar ini. Jadi ini yang saya ulang lagi, datanya berdasarkan dari riset, bukan dari misalnya diajukan sebagai broker terbaik Asia versi ini atau versi itu. Jadi tapi ini angka keras itu. Oke. Kemudian untuk TMGM sekarang kita menggunakan 3 regulasi yang utama ESIC ini yang untuk Australia yang sejak 2013. Kemudian Vanuatu Financial Service ini yang untuk Indonesia dan negara-negara ASEA pada umumnya. Kemudian kita ada FSC yang kalau nggak salah ini buat Taiwan kalau nggak salah. Nah untuk produk kita ada forex, metal, energi seperti oil ya, indeks seperti mungkin Nasdaq, US 100 dan seterusnya. Kemudian kripto dan untuk saham kita ada 3 negara, Hong Kong, Australia dan US. Sorry 4 dengan UK juga. Jadi kalau untuk trading bisa berbagai macam produk. Untuk kripto kita baru saja menurunkan spread untuk Bitcoin USD. Sekarang harganya 14 dolar ya, jadi 14,00. Jadi mungkin bisa dicek. Nah, ini keuntungan dalam perdagangan. Kita ada trading center yang mengulas market condition, trading insight, analysis view. Ini mungkin saya tunjukkan aja. Ini kalau yang sudah punya akun di TMGM ya, masuk aja ke perangkat trading ini. Kemudian di trading sentral. Jadi kita ada kontrak dengan beberapa penyedia jasa dari pihak ketiga untuk menyediakan layanan seperti ini. Jadi contohnya ini kalau dari trading sentral cek di analysis view. Ini contohnya kita lihat Euro USD, ini ada analisanya, ada sarannya, jadi ini short di position below sekian, jadi sell berarti di bawah harga sekian, dan kemudian ada support dan resistance-nya, seperti ini. Kemudian yang kedua, ini yang biasa saya anjurkan, ini Acuity. Yang cek yang di sinyal center. Jadi contohnya sekarang kalau emas ya, XAU, dia sudah ada ininya, ada rekomendasinya di buy limit di harga sekian, TP1, TP2, dan ini SL-nya. Ada tingkat keyakinannya berapa persen, dia ada support resistance-nya juga ada. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk tradingnya. Oke, sorry. Kondisi perdagangan lebih baik, kita memberikan layanan berupa spread yang kompetitif, dan kalau dalam segi eksekusi ini no requote, no rejection, jadi tetap masuk walaupun kondisi market misalnya lagi news, itu tetap tereksekusi. Oke, kemudian ini aktivitas untuk sponsorship kita. Jadi yang utama sekarang kita sponsornya Chelsea, jadi mungkin ini saya tunjukkan aja di situsnya Chelsea. Jadi ini chelseafc.com. Kita ada multi-year kontrak untuk regional partnership. Jadi contohnya kita kemarin ada mengundang Gary Cahill ke Malaysia, ini bulan Maret. Dan ada beberapa promo lainnya yang hadiahnya tiket pertandingan Chelsea yang di London. Oh ya, ini yang lupa saya tunjukkan kemarin, kita untuk di Trustpilot, jadi ini internasional ya, sudah ada 828 review dengan skornya 3,8. Jadi mungkin bisa dicek sendiri. Oke, jadi sponsorshipnya kita ada ini tenis Australia Open 2021, kemudian ini sepak bola, kemudian kita ada
konsernya Jeco tahun 2023 dan sama kemarin ini brand ambassador Gianluigi Buffon, tapi sudah selesai. Ini yang dengan Chelsea, ini yang Australia Open kemarin, ini yang Mitsubishi Electric Cup tahun 2022, dan ini yang acara Sapphire Dinner. Bagi peserta webinar kali ini, nanti ada promo khusus dari TMGM. Jadi ini mungkin pesertanya nggak semua punya akun ya, tapi kita catat semua emailnya. Nanti bagi peserta, kalau sudah buka akun setelah ini, bila deposit minimum $200, ada kredit bonus 30%. Jadi nanti bisa koordinasi sama akun manajernya masing-masing, akan ada yang kontak. Kemudian info saja untuk promo yang sekarang sedang berjalan. Ini sama kalau dengan Malaysia. Jadi yang pertama yang saya mau tunjukkan mungkin ini dulu. Jadi ini promosinya. Sekarang yang paling mudah, yang paling menarik. Ini kita ada promo cashback untuk semua klien terlepas dari tipe akunnya. Ada 3 tingkatan. Dan tingkatan yang pertama adalah deposit $200, tradingnya 5 lot, dapat cashback $50. Jadi itu sama seperti cashbacknya $10 per lot. Dan $10 itu kalau di beberapa tipe akun malah lebih besar daripada spreadnya, spread pair itu sendiri. Jadi silakan untuk bisa dimanfaatkan. Kemudian saat ini kita sedang berjalan kompetisi trading, mungkin saya lebih gampang perlihatkan dari sini. Kompetisinya sudah berjalan berapa bulan, tapi masih ada waktu sampai 1 Juni. Jadi kompetisinya dibagi dalam 6 divisi, 2 divisi MT5 dan 4 divisi MT4. Yang hadiahnya lebih kecil ini minimum deponya $300. Jadi yang 1, 2, 3, 4 ini. Dan hadiahnya lebih besar ini minimum deponya $20.000. Yang 3 ini semuanya MT4 jadi sama aja. Jadi intinya kita memberikan 1 set hadiah yang sama ke 3 set pemenang seperti itu. Kalau mau join tinggal dari dalam sini. Jadi masuk kompetisi kemudian gabungkan salah satu akun. Bisa MT4, bisa MT5. Saya saran lebih ke MT4 aja karena ini hadiahnya sampai 20. Oke. Untuk promo selanjutnya kita ada hadiah TMGM. Ini untuk transaksi per 1 lot dapat 10 poin. Poinnya nanti bisa ditukarkan di sini. Jadi cash ataupun jadi gadget. Kemudian yang perlu saya infokan lagi, kita sekarang ada TMGM App, bisa di-download di App Store maupun Play Store. Untuk chartnya sekarang sudah pakai terintegrasi dari TradingView. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan aja, sudah ada fiturnya di dalamnya. Oke, untuk update yang akan datang, perencanaan fitur yang diluncurkan selanjutnya, saya diinfokan kita akan ada instant withdrawal dalam waktu dekat. Kemudian yang kedua untuk fitur copy trade, jadi copy trade-nya tadinya ada di sini. Itu nanti akan masuk ke dalam app, jadi bisa dinantikan. Oke. Ini mungkin saya jawab beberapa aja sebelum saya handover ke Bang William. Ada adminnya di Indonesia, ada. Nanti kalau buka akun akan ada akun manajernya yang kontak. Perlindungan slippage mungkin bisa ditanyakan dengan akun manajer masing-masing ya. Saya kurang ngerti maksudnya perlindungan slippage seperti apa. Oke, sejauh ini itu. Waktunya juga udah lewat 10 menit. Jadi saya
serahkan ke Bang William ya. Silakan Bang William. Oke, terima kasih Bang Hendri. Selamat malam semuanya. Thank you udah datang dan menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing. Jadi hari ini saya akan sharing mengenai, kalau tadi Bang Henry udah menjelaskan tentang TMGM, jadi webinar ini kan kolaborasi antara TMGM dan William. Saya akan berbagi pandangan saya tentang harga emas ke depannya seperti apa, begitu ya. Bang Henry mungkin boleh stop share ya kali ya. Oke, so jadi saya akan share screen. Bentar ya, bentar. Oke, saya akan share screen di sini ya. Jadi hopefully udah bisa ke baca ya. Layarnya udah muncul ya. Kalau udah muncul layarnya boleh dong tulis di kolom komen, kolom chat. Keyboardnya bagus. Kayak mechanical keyboard ya. Muncul ya, udah aman ya. Oke ya. Sambil saya cerita-cerita sambil kenalan, boleh juga teman-teman tulis di kolom chat datang dari mana dan tahu webinar ini dari mana kayak gitu. Kalian ada di mana posisinya juga boleh cerita ya. Oke, sambil saya cerita kenalan juga gitu. So, kita hari ini akan ngomongin tentang Q2 gold price target ya. In the middle of global uncertainty. Kalau kita ngelihat kan sekarang ini gold udah rally sangat kencang ya, terutama dari tahun 2023 mungkin. Itu udah non-stop banget naiknya. Jadi apalagi kita ngelihat kemarin banyak banget masyarakat yang berbondong-bondong untuk beli emas fisik. Karena apa? Ya harganya udah naik kencang banget kayak gitu. So, apakah harga emas akan lanjut naik lagi? Ini yang coba kita untuk petakan. Oke. Jadi tanpa panjang lebar kenalan dulu. Nama saya William Sudana ya. Nama saya William Sudana. Sehari-hari saya punya bisnis creative consultant, creative agency, Fosfoyer. Saya punya media juga Kumpul Leaders, ngomongin tentang leadership. Tapi ini komunitas trading saya di arah market ya. Dan saya mulai trading dari tahun 2020-an gitu, probably mungkin banyak juga yang mulai perjalanan tradingnya di tahun 2020 ya. Itu saya salah satunya kayak gitu. Jadi saya kenal dunia forex, saya mulai dari saham, kemudian kenal kripto, kemudian kenal forex gitu. Dan sekarang saya mendalami di dunia forex. Trading style saya tipe intraday. Kemudian saya pernah nge-swing, jadi saya pernah cobain berbagai macam style trading untuk menemukan jati diri saya. Karena proses pencarian jati diri itu memang harus butuh waktu ya. Dari scalping, pendek-pendek, tahan kecil, kemudian swing, tahan beberapa posisi beberapa hari, kemudian trading di H1, H4 gitu. Akhirnya saya nemuin, saya lebih suka nyaman trading di H1, di H4 gitu. Jadi nggak terlalu ngeliatin market terus-menerus ya. Saya pakai support resistance, supply and demand, kemudian pakai Fibonacci juga, pakai Koptah juga, yang mungkin teman-teman pelajari di YouTube saya, Koptah. Jadi saya mencoba untuk melihat perspektif market dari beberapa ilmu ya. Tapi kesimpulan yang saya dapatkan pada akhirnya semua metode itu mengarah kepada konklusi yang sama. Jadi kalau misalnya kita hanya menguasai satu metode pun sebenarnya nggak masalah gitu, karena itu adalah bagian dari kita nggak perlu pusing-pusing lah gitu, nggak perlu pusing-pusing kayak belajar semua hal, nggak perlu. Kita cuma perlu satu jurus untuk kita duplikasi. Tapi ya namanya proses untuk memahami kesama itu yang sebenarnya butuh waktu. Oke. Ini official social channel saya karena dari dulu saya mulai sebagai konten kreator dulu, maka itu saya emang aktif di sosial media. Ini di YouTube official saya, kemudian ini ada Instagram official saya, dan ini TikTok official saya. Probably buat teman-teman yang suka banyak yang ini, Bang, ini akun lu bukan gitu? Bukan ya. Karena akun yang asli itu biasa akan saya pin. Nih, perhatiin hati-hati yang scam-scam. Tapi kalau misalnya akun-akun bodong, biasa nggak akan nampilin nih, nggak berani mereka. Jadi dilihat aja, dicek untuk verifikasinya, followernya seginian ya. Kalau yang bodong-bodong tuh biasa followernya masih cupu-cupu gitu, curut-curut. Kemudian nggak akan pin yang kayak gini-gini ya, yang peringatan-peringatan hati-hati scam gitu. Yang belum follow silakan. Terlalu kemudian di setiap channel pun saya selalu ingatkan bahwa saya nggak menawarkan program private mentorship, kemudian nggak ada titip dana, nggak ada grup signal dan VVIP. Jadi memang saya sedikit berbeda dengan tipe-tipe orang lainnya.
Saya lebih suka trade buat diri saya sendiri, tapi saya bagikan ilmunya ke teman-teman semua. Gitu. Karena buat saya, kalau kita menyediakan signal, akhirnya kita diajarin untuk malas, untuk bergantung sama orang lain. Justru saya mau menciptakan, kalau teman-teman bisa trading sendiri, it would be much better. Karena style trading saya tentu sama dengan style trading teman-teman sendiri. Jadi risk appetite kita berbeda, kapital kita berbeda, tapi yang bisa membuat kita survive di market adalah kompetensi kita. Oleh karena itu yang menjadi value saya. Oke, apa yang kita bahas hari ini, trading for commodities, buat teman-teman yang belum familiar juga. Kemudian apa yang terjadi dengan gold price, dan next decision kemana, nanti baru kita masuk ke Q&A ya. Oke, trading. Banyak orang yang menyalahgunakan arti kata trading gitu. Karena kesannya gini, oh namanya trading itu yang liatin chart terus-menerus, liatin candle terus-menerus. Padahal realitanya, trading itu kita hidup pun kita trading kan, kita kerja pun kita trading. Trading apa? Kita trading energi kita, waktu kita, gitu, skill kita, kompetensi kita, kemampuan kita, itu yang kita tradingkan dengan orang lain. Kalian punya bisnis, toko baju, kalian bertrading, trading ke suppliernya, belanja, jual ke customernya, itu sama. Tapi dalam dunia trading itu banyak banget bentuknya. Maka itu keseluruhan hidup kita itu kita trading, ya. Trading esensial tadi saya bilang, time, waktu, energi, kompetensi, skill, ideas, thoughts, apapun itu. Komoditas, ya, gold, crude oil, batu bara, palm oil, apalagi gula, kopi, teh, kain, luxury watches, atau mungkin Bitcoin. Ya, ini bentuk komoditas. Tapi ada juga forex yang juga diperdagangkan. At the simplest stage, untuk trading forex itu apa sih? Kita mau pergi ke luar negeri, kita mau pergi kemana? Mau pergi ke Eropa, kita ke bank atau enggak ke money changer, kita tukar rupiah kita jadi euro. Itu udah trading forex. At real world. Ada orang yang mungkin lebih suka, saya mau pegang US dollar aja. Karena katanya US dollar selalu naik. Safe haven untuk currency fiat gitu ya. Gak apa-apa, itu trading juga. Ya. Jadi trading itu tidak salah. Dan tidak selalu dikonotasikan dengan yang ngeliatin chart itu juga. Saya mau lurusin dulu karena konotasi kita udah melenceng gitu. Dari kata trading itu udah analoginya ke sana gitu. Apalagi banyak yang bilang itu judi. Ya. Di trading ini, kalau kita ngomongin tentang trading, itu ada dua jenis. Satu trading spot, artinya di sini dibilangnya pegang barang fisik. Kamu saham, beli saham, kamu dapat kolateralnya. Oke? Itu spot. Di Bitcoin juga sama. Kamu trading, kamu punya Bitcoin ya di blockchain kesimpan. Tapi ada trading derivatif. Ya, trading derivatif itu beda. Trading derivatif itu kita nggak pegang barang. Yang kita lakukan adalah kita memperdagangkan perbedaan harganya aja. Nah, itu derivatif. Jadi kita nggak mentradingkan barangnya. Tapi apa ininya bedanya? Kalau spot biasanya 1:1. Artinya harga barang 1.000, kita mesti punya punya duit 1.000 untuk membeli. Jadi kita butuh kapital yang besar. Ya. Sedangkan derivatif ada yang namanya leverage. Ibaratnya pinjaman. Ada 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 gitu. Di TMGM 1:1000. Artinya apa? Dengan adanya leverage memudahkan kita untuk kita punya modal kecil, kita bisa trading. Karena realitanya kalau kita ngomongin tentang produk forex, satu lot forex itu sebenarnya 100.000 US dollar. Berarti kalau kita mau beli satu lot forex, misalnya satu lot euro USD, satu lot ya, itu butuh 100.000 US dollar. Tapi dengan kita punya disediakan leverage 1:1000, artinya dengan 100 dolar kita bisa membeli satu lot euro USD. Gitu. Sehingga aksesnya lebih besar untuk orang lain ikut mencoba trading. Tapi bedanya apa? Karena kita pinjaman, artinya ada margin call. Margin call ini apa? Ketika margin kita udah nggak bisa lagi menahan posisi. Jadi uangnya udah, seorang bilang, oh kalau trading forex itu uangnya bisa habis. Iya betul. Karena apa? Kita menggunakan duit orang lain. Dan pasti dari sisi broker pun mereka nggak mau dong. Mereka nanggung kerugiannya. Maka itu ketika modal kita udah nggak sanggup menahan kerugiannya, di-cut. Sedangkan kalau kita spot, mau itu harganya turun 50%, mau turun 90%, kita masih pegang barang. Karena kita pegang barang. Jadi kita nggak akan pernah margin call. Gitu. Kecuali kita menentukan untuk kita mau menjual.
kita merealisasikan kerugian kita. Sehingga ketika ini bisa margin call, kalau derivatif, risk levelnya apa? Jadi lebih tinggi. Spot apakah lebih tidak ada risiko? Enggak. Lebih rendah dibandingkan derivatif. Tapi ingat, semua punya resiko gitu. Orang bilang akhirnya, apakah ini gambling? Ya, apakah ini gambling? Buat saya nggak ada yang gambling. Kita kalau kita ngomongin gambling ya, kita hidup aja nggak ada yang tahu kan. Apakah besok pagi kita bangun tidur tuh kita masih melek lagi? Kita nggak tahu nih. Kita kerja hari ini, besok kita dipanggil HRD kena layoff. Hidup itu juga uncertainty. Trading juga uncertain. Tapi kita bisa ukur probabilitasnya. Karena yang disebut gambling adalah kita nggak tahu apa yang kita lakukan, kita berharap itu sesuai dengan harapan kita, dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita trading, kita harus punya trading plan. Kita tahu bagaimana memitigasi resiko kita, bagaimana kita mau mengeksekusi trade-nya, dan di mana kita harus exit, di mana kita harus entry. Itu yang membedakan antara trading gambling dan trading sebagai bisnis. Kalau buat saya menjadikan trading sebagai bisnis. Gitu. Itu yang selalu saya utarakan dan saya ucapkan juga ke teman-teman semua bahwa trading is a business. Jadi kita harus treat trading sebagai bisnis, ya. Artinya apa? Semua hal itu mengandung resiko. Kalau semua hal mengandung resiko, maka kita harus bisa memanage risknya. Karena nggak bisa kita menghindari resikonya. Karena tidak mengambil resiko pun adalah resiko. Tapi yang bisa kita atur adalah gimana kita mengatur resiko kita. Goalsnya apa? Kita berbisnis, jangan sampai bangkrut. Itu kuncinya. Ya. Kalau kita ngomongin gold, price-nya udah naik 93% ya, sejak September 2023. Apakah artinya dengan dia naik 100%, uang kita itu, kalau misalnya kita sempat dapat ya, gold di September 2023 itu harganya di $1.800 per troy ounce. Kalau dibagi ke per gram rupiah tuh mungkin sekitar 800.000 kali ya, 800 ribuan. Apakah artinya duit kita double? Nyatanya tidak. Karena yang perlu dipahami sama teman-teman, emas fisik itu sebagai alat hedging, inflation hedging. Jadi kalau kita mau sejarahnya, emas itu kan di awalnya dia menjadi real money, ya kan? Tapi sejak Nixon, era Presiden Nixon USA, emas dilepas dari USD, sehingga USD berjalan sendiri, emas jalan sendiri. Dan sejak saat itu, harga fiat USD dan semua currency di dunia itu semakin lama semakin merosot. Karena tidak lagi dipegging dengan emas sebanding satu, makanya ada yang muncul pairnya apa? XAU USD. Harga emas terhadap USD. Ada harga emas terhadap rupiah. Ada harga emas terhadap euro. Ada harga emas terhadap British pound sterling gitu. Dan kalau kita ngelihat tren emas itu semakin lama semakin naik. Tapi artinya bukan berarti kita bertambah kaya. Enggak. Justru kita tidak menjadi lebih miskin. Sebenarnya itu definisinya. Karena fiat currency itu angkanya tuh semakin tahun itu terdevaluasi. Mungkin kalian juga sering dengar tentang hal ini. Artinya dengan kita pegang emas itu the real money, ya kita nggak menjadi lebih miskin dibandingkan orang-orang. Karena kita megang angka yang statis. Dia konstan aja terus. Konstan. Emas tuh konstan. Jadi kalau misalnya kayak kemarin tahun 2023 harga emas Antam itu 800.000 per gram. Sekarang 1,7 kemarin sempat nyampe 2 juta per gram, 2 juta rupiah per gram. Artinya rupiah kita yang sebenarnya semakin melemah. Dengan kita memegang emas, artinya kekayaan kita stabil. Konsepnya gitu. Ya, jadi uang kita aset kita nggak bertambah kali 2, tapi kebalikan. Artinya aset kita nggak kebagi setengah. Konsepnya gitu. Oke. Nah, jadi apa yang memberikan kontribusi faktor terhadap volatilitas emas? Simpelnya uncertainty. Ya, semakin dunia tidak pasti, semakin emas volatile. Semakin emas naik. Faktornya
faktor ekonomi, tensi geopolitik, atau enggak natural disaster. Karena tendensinya ketika dunia tidak baik-baik saja, orang akan pegang emas. Karena itu yang dianggap safe haven. Oke? Kalau kita lihat saat ini, ya mereka-mereka inilah sebenarnya yang menjadi dalang dan aktor pemain wayangnya ini gitu. Membuat kekacauan dan kerusuhan dunia. US, China, perang dagang, perang tarif, ya. Putin Rusia sama Zelensky Ukraina, Rusia Ukraina. Israel Benjamin Netanyahu, ya kan, dengan Israel dan Palestina. Kemudian Bapak kakek tua Jerome Powell sebagai pengambil kebijakan Bank Sentral Amerika yang menentukan arah kebijakan ekonomi dunia juga, yang setiap kali dia ngomong bersabda itu efeknya ke semua market gitu. Jadi karena ketidakstabilan ekonomi saat ini yang menjadi faktor kenapa gold melaju kencang. Tapi pernah saya bahas juga bahwa ketika kita ngelihat gold udah sampai 3.500, sebagai trader kita sih happy aja ya kalau point of view bias kita buy terus, kita sih cuan luber. Tapi kita harus ngelihat efeknya apa sih gitu. Dengan emas semakin tinggi, yang saya prediksikan mau ada apa nih ke depannya? Apakah ada perang? Apakah ada krisis ekonomi? Apakah ada bencana alam? Karena setiap emas naik, di situ ada fenomena-fenomena yang mencengangkan. Kalau misalnya banyak spekulasi, ada pergantian New World Order dari Amerika, probably menuju ke China. Karena ekonomi China semakin kuat, dan kalau kita ngelihat, China ini semakin lama semakin tidak terbendung ya. Dan salah satu poinnya ketika Donald Trump mau membuat trade balance neraca dagang Amerika itu positif. Menurut saya itu aneh. Karena kalau kita lihat historinya, US dollar sebagai world reserve currency, itu memang takdirnya itu adalah membantu negara-negara orang lain. Sehingga trade balance mereka pasti akan selalu negatif. Karena USD itu di-print untuk membantu negara-negara di sekelilingnya gitu. Dan yang trade balance-nya positif adalah negara-negara yang dibantu. Contohnya China yang dibantu trade balance-nya positif. Indonesia positif. Apalagi negara-negara lainnya deh selain dia gitu. Pasti positif. Jadi kalau dia minta untuk trade balance di USD itu jadi positif, rasanya jadi lucu gitu. Apalagi dia pengen, kan hutang Amerika mau jatuh tempo ya. Artinya dia salah satu caranya adalah either printing money atau refinancing. Tapi dengan posisi refinancing, suku bunga yang masih tinggi, itu nggak beneficial buat Amerika, buat Donald Trump. Makanya dia mencoba untuk dorong Jerome Powell, ya kan, untuk hey, buruan turunin suku bunga gitu. Ini udah nggak bagus ekonominya nih. Tapi Trump itu nggak punya kuasa terhadap Powell untuk mendorong karena the Fed itu adalah lembaga independen. Oleh karena itu, salah satu cara untuk bisa mendorong the Fed adalah memberikan sinyal data ekonomi yang menunjukkan ekonomi menuju resesi. Makanya harus turunin suku bunga. Tapi selama data ekonominya itu bagus, menunjukkan angka positif, the Fed akan tetap bersikukuh. Karena point of view-nya apa dibilang? Itu kan political tactics. Itu yang disebut diulang-ulang di setiap meeting, setiap ada speech Powell gitu. Kita nggak akan ikut-ikutan dengan politik. Gitu. Kita akan tetap mengakses kebijakan kapan harus potong suku bunga berdasarkan data ekonomi yang dirilis. Oleh karena itu, Donald Trump ricuh, ya kan? Itu yang terjadi. Drama-drama inilah yang terjadi sebenarnya yang membuat gonjang-ganjing. Gitu. Oke. Jadi, tanpa panjang lebar, mari kita let's go to the chart. Sekarang udah pindah ke chart belum ya? Coba saya reshare ulang. Oke, saya akan pindah ke chart ya. Oke, kalau kita cek ya. Ini saya coba untuk petakan. Kira-kira perjalanan kita tuh kayak gimana gitu. Ini kalau kita mulai dari sini ya. Ukraina 15% ya. Dari sini perang Ukraina di 1 Februari 2022. Dia naik 15% emas ya dari ini 1 Februari sampai di sini 8 Maret. Dalam 1 bulan dia naik 16%.
terjadi new all time high. All time high adalah harga tertinggi emas saat itu, ya. Kemudian dari situ dia turun koreksi. Naik 16%, turun 20%. Jadi kalau orang bilang emas itu nggak bisa turun, dia masih naik terus. Enggak. Kita ngelihat pergerakan emas, ini pasca Rusia perang bombardir, naik terus, rally, kemudian dia koreksi 20% ya ke bottom. Berarti dari sini adalah dari di harga 2.000 dolar per troy ounce, dia di sini drop ke 1.600. Ini titik terendah, 21%. Baru dari situ dia mulai rally lagi. Kemudian sejak dia pucuk, dia koreksi. Di sini terjadi fenomena juga. SVB ya. Waktu itu ramai banget SVB collapse, silver apa itu ya, SVB ya, di bank di Amerika yang collapse, yang membuat semua ricuh. Ini langsung naik nih. Naik 15% lagi. Ya. 15% dia koreksi lagi ke bawah. Di sini kalau kita cek koreksinya berapa? Ini koreksinya 13%. Kalau kita ngomong emas di sini sideways. Ya, di sini sideways. Dia bermain di range-range ini aja. 2.000 sampai 1.600. Dari 1.600 naik ke 2.000, 2.000 turun ke 1.600 lagi. Kemudian ini di September, Oktober mulai, saya ingat banget waktu itu, quarter 3 ganti ke quarter 4 di 2023. Itu terjadi setelah Oktober open market, hari minggu-minggu awal itu lompat langsung dia rally terus. Itu apa? Ini yang kita kenal nih, itu gap Hamas. Karena waktu dia Senin buka langsung ke gap gede, lompat langsung rally ke atas. Boom. Itulah perjalanan rally kita dari 1.800 sampai sekarang 3.500. Tapi dalam perjalanannya kita melihat ini naik, ya kan? Kemudian turun 4%. Kemudian dia naik lagi 22% di sini. Kemudian dia turun 5% lagi. Kemudian di sini dari puncak 5% ini dia naik lagi ke 21%. Kemudian di sini ada pertama kalinya The Fed melakukan pemotongan suku bunga, dia rally, ya. Tapi ini masih satu pergerakan panjang ini rally-nya. Jadi didukung nih isu-isu The Fed akan potong suku bunga, beneran dipotong, rally lagi dudut. Oke. Sampai akhirnya Donald Trump diumumkan. Di sini ada pemotongan suku bunga yang kedua, 1 hari sebelum Donald Trump diinaugurasikan. Ya. Di sini kenapa market banting bawah? Ini drop 10% ya. Dalam waktu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seminggu. Dalam waktu seminggu terus-menerus turun, Mas. 10%, minus 9%. Kenapa? Karena waktu itu dengan semua narasi Donald Trump make America great again. Maka itu korelasinya indeks US dollar DXY itu rally. Gitu. Maka itu emas dibuang. Gitu ya. Kemudian di sini lumayan sideways panjang, tapi dari bottom di sini sampai terjadinya ATH yang baru, all time high yang baru, itu naik 16%. Ya, 16%, koreksi 3%, rally lagi, naik 9%, koreksi 5%, naik lagi ke atas sampai sekarang nih 17% naik. Jadi kalau di total sejak September 2023 emas udah naik 93%. Menjadikan emas ini aset kelas dengan return on investment paling tinggi dibandingkan Bitcoin dan S&P 500. Ya. Tapi kalau kita udah ngelihat 3.500 di sini, kira-kira dia masih bisa naik lagi atau enggak? Itu kan jadi pertanyaan ya. Apakah ini jadi momen untuk dia reject? Kayak gitu. Saya coba untuk bikin analisa dari tabel Koptah ya. Jadi kalau misalnya dari sisi metode Koptah, kita ngelihat setiap hal itu punya timingnya. Kalau teman-teman yang belajar ICT juga pasti paham timing ya. Ini yang ada sebenarnya ada di eksklusif konten saya. Kita ngomong harga XAU emas dalam perjalanan dasawarsa per 10 tahun nih. Kira-kira seperti apa? Oke. Kalau kita perhatikan
emas dalam 10 tahun dia up ya. Up. Dan kalau kita perhatikan di sini dalam perjalanan pivot resistance 10 tahunnya di 10 tahun ini rally ya. Jadi dari 2000 kalau 10 tahun tuh berarti 2021 sampai 2030 nih rentang tahunnya, periodenya. Pivot resistance yang saya punya sekarang udah mencapai R3 yearly 3.300. Next-nya di mana? 3.953. Berarti kalau kita ngomong 10 tahun, sekarang kan baru tahun 2025. Nah, kalau saya bagi untuk teman-teman yang paham dengan Kopta, itu kan saya bagi. Timingnya apa? Sekarang itu kita masih timing busur. Timing busur itu apa? Artinya setiap pergerakan tuh kalau kita ngomong pergerakan akan naik, pasti dia akan turun dulu, ya kan? Baru mental ke atas, sama kayak bola. Untuk melompat lebih tinggi, dia harus turun dulu, baru dia ke atas. Tapi apa yang terjadi? Sekarang masih di timing 2025 tuh timing busur ya. Timing busur tuh masih artinya kalau kan ini pergerakannya ke atas, dia akan ke bawah dulu, busurnya ke bawah, baru nanti dia ke atas. Itu langsung kejar ke atas. Artinya super bullish. Dan sisa 3953. Itu. Tinggal R4-nya. Oke. Artinya dalam rentang dari 2025 sampai nanti 2030 masih akan sangat mungkin 3953 itu dikunjungi. Ya, masih akan sangat mungkin 3953 itu dikunjungi. Gitu. Berarti hampir $4.000 per troy ounce. Masih ada kenaikan kalau dari sekarang itu sekarang 3.000 berapa sekarang 3.300 ya. Masih ada kenaikan 20% lagi. Dalam rentang 5 tahun ke depan. Tapi kalau misalnya kita ngomong 2 tahun ke depan, ini 4 tahun pun udah full ya. Jadi dalam target 4 tahunan, ini udah sampai R4-nya udah mentok banget ini. Kemudian 8 tahunannya udah mentok juga. Kemudian untuk 2 tahunan, masih angka kita ngelihat 3.800, mirip ya. 3.900, 2 tahun ke depan, ini R3. Berarti kalau 2 tahun itu, kita bisa expect 2 tahun sampai tentang 2026. Gitu. 2025, 2026. Ya setahun ke depan bisa ngejar 3849 atau mungkin sampai 4000 karena ada titik tengahnya nih. Ini 39, ini 439. Nah, kalau kita sekarang ngomong di tahun ini sendiri gitu ya. Bisa sejauh apa? Yang paling dekat saat ini adalah 3657. Gitu, 3657. Angka-angka ini apakah valid? Ini angka-angka yang valid karena dia dihitung berdasarkan statistik juga, ya, dihitung statistik juga. Sehingga 3657 itu angka yang sangat make sense untuk dikejar. Nanti kita ngelihat ke range-nya, kira-kira masih cukup nggak untuk bisa ke sana? Ya, mentok-mentok, apakah bisa kejar 4.000? Ya kalau 4.000 artinya mencukupi yang di sini. Gitu. Terlalu bullish. Ya. Apakah mungkin ke 2.000 lagi? Kalau buat saya 2.500 itu kayaknya, kalau bisa ke situ kayaknya udah bersyukur banget deh. Kalau bisa ke situ kayaknya udah bersyukur banget. Ya nggak? Gitu. Sambil dong, ayo yang mau tanya-tanya boleh langsung drop pertanyaan ya. Oke. Jangan serius-serius banget lah. Kayak serius-serius banget sih. Jadi kalau ngelihat jangka panjang bisa sampai ke situ, teman-teman ya. Kalau kita ngelihat yang depan mata. Ini kita ngomong per tahun ini. Ini adalah resistance pivot support untuk tahun ini sendiri. Monthly di Mei. Ini kita udah mau ganti ke Mei ya. Maka ini udah sampai R3. Kalau buat saya sih ini kita akan bermain-main untuk high saat ini mentok di 3.500 saja. Karena kemarin kan 3.500 terjadi ketika Donald Trump mengumumkan gue kayak mau pecat Powell nih karena dia nggak mau support gue nih gitu kan. Kan gitu ya kemarin ya bilangnya ya. Di situ langsung spike tuh 3.500. Senin, Selasa, minggu lalu berarti ya. Senin rally, Selasa sampai 3.500. Dari 3.500 kepentok banting 2.000 bawah langsung ke 3.300 dan masih sideways di angka yang sekarang kayak gitu. Rasanya kalau monthly kita tutup begini ya kan dengan posisinya sekarang untuk ganti ke bulan Mei yang itu adalah beberapa hari lagi. Berapa hari lagi sih? 2 hari lusa ya. Itu akan ke sana. Jadi untuk high bulan ini rasanya cukup di situ. Tapi kalau kita ngelihat quarter, karena kan quarter 2 sekarang itu kalau kita bagi ya. Kalau kita bagi sekarang itu kalau kuartal 2 itu ada April, Mei, Juni ya. Oke.
April masih dalam timing ini busur. Busurnya quarter. Busurnya quarter. Quarter 2. Quarter 2 itu kan kita posisinya up. Ya. Up itu artinya apa? Open candle bulan quarter 1 itu di bawah quarter 2. Artinya pergerakannya cenderung akan melanjutkan pergerakan ke atas. Konsepnya seperti itu. Dengan posisi sekarang Q2 masih dalam timing busur, artinya busur ke bawah. Dia udah ngejar sampai R2-nya. Maka nanti ketika ganti Mei, menurut saya akan lanjut ke atas lagi. Maka kita bisa expect targetnya ke 3744. Ya. Masih menurut saya 3657 atau mungkin the most 3744. Itu bisa menjadi area pantau kita. Gitu. 3657 next 3744. Itu yang bisa menjadi kita acuan kita. Tapi kalau dari si weekly sendiri, maka itu menurut saya pergerakannya sekarang kalau misal dilihat, bentar, kita balik ke sini. Kita analisa dari sisi range. Range per 10 tahun udah 180%. Jadi ini volatilitas candle ya. Berarti kalau ini kita ngelihatnya dari high to low-nya. Di sini kan sekitar 10.000 poin ya dalam 1 tahun. Sekarang itu udah 180% di tahun sekarang, 10 tahun sekarang. Kalau untuk yang 8 tahunan udah excess 255%. Kalau untuk yang 2 tahunan 29%. Kalau yang 2 tahunan 89%. Year-nya udah 109%, udah lebih gitu. Kayaknya sih kalau ngeliat year sini antara dia, kalau gini, kalau misalnya range udah 100%, biasanya bisa jadi dia hanya bolak-balik. Bolak-balik itu apa? Sideways gede gitu. Dia nggak ngebuat high baru lagi, jadi main-main di range itu aja. Kalau sekarang berarti 3.500 sampai 3.500 sampai low-nya 2.600. Itu aja udah 10.000 pips. Ya, itu udah gede sekali gitu. Kalau kita tradingnya intraday harian, kejar 100 pips, itu sih kayaknya udah aman banget. Gitu, nggak akan masalah. Itu kayak 100 pips per hari aja bisa dapat. Apalagi sekarang rata-rata pergerakan harian gold itu kemarin berapa ya? 1.000, 10.000 gitu. Wah, itu gila banget sih. Ya. Apakah data itu pernah di backtest tadi? Yes, ini di backtest berdasarkan data oleh para pendirinya Koptah. Jadi data ini terbentuk berdasarkan data statistik. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngelihat dari sisi analisanya, ini turun lagi dia. Kotak-kotak doang nih. Jadi kalau saya sih ngelihat, nah ini ada kita bikin range lagi ya. Untuk weekly saya ngelihat posisinya range. Kemarin kita ngelihat dia udah ada posisi di sini ya. Ketika dia break yang garis merah ini, resisten yang merah ini, dia lanjut ke atas. Pas banget dia kepentok di sini, dia nggak berhasil, dia kedorong bawah lagi. Maka itu posisi sekarang untuk jangka pendeknya menurut saya 3.225 ini berpotensi untuk dikunjungi. Gitu. 3225. Ya, ada apa di 3225? Kalau kita perhatikan sih ini area sini ya. Nih. Area rally base rally yang ini. Karena pasca pergerakannya ke atas di sini, yang ini dia hanya sweep. Oke. Kemudian weekly candle kan dia hanya sweep ya. Seperti analisa di video minggu kemarin. Maka potensi retestnya adalah di rally base rally yang di sini atau ke sini 3136. Jadi kalau misalnya area base yang di sini nih 3243 sampai 395 ini dijebol, maka potensi next-nya adalah ke sini 3139. Jadi dari outlook panjang kalau menurut saya sih kita masih bullish tapi koreksinya sangat mungkin terjadi. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari cari chart yang kosong ya. Cari chart yang kosong, ini ada di sini chart yang kosong. Kalau kita tarik ini dari sini. Nah, 3.200 3.020 sampai 3163. Ini area diskon yang oke untuk kita entry buy. Sehingga kalau kita ngomong 3.200
3.200, 3.163. Maka kalau misalnya mengacu kepada gold price per ounce itu di rupiahnya rasanya sekitar 1,6 jutaan ya. Kalau misalnya kalian mau beli emas fisik. Kayak menurut saya kita bisa nunggu di area di situ. Ntar ya, kalau sekarang harganya tadi berapa? 1,7 ya. Kita cek dia turun sekitar berapa ini? Turun sekitar 2% lagi sampai 4%. 2% sama 4%. 2% sama 4% itu 2%, 3, ya 1,6 jutaan. 1,6 jutaan ke bawah. Itu udah worth it untuk beli. Bahkan kalau dia sampai turun sampai 7% ke bawah dari harga saat ini. Harga saat ini kan 1,7 juta ya. Gitu. 1,7 juta. 1,7 juta, 1,8 turun sekitar 7%. Itu iya. Berapa tuh? Tunggu dulu bentar. 1,8 1,78 juta dikali 0,93. 1,65 juta. Jadi kalau misalnya mau beli emas fisik di Antam ke sekitar 1,65 jutaan di harga di situ bisa mulai cicil lagi. Gitu. Untuk dapat area diskon, koreksi dari hari kayak sini ya. Jadi mulai dari area sini nih 3.227 per troy ounce sampai 3.163. Kalau dikasih diskon sampai 3.000, kayaknya kalau 3.000 sih kayak menurut saya agak berat ya. Tapi 3.114 lah. Nih 315 itu bisa menjadi area yang oke untuk kita turun. Ini. Untuk dia naik lagi nanti jangka panjang. Begitu. Untuk yang suka trade di futures, menurut saya sih hati-hati ya. Karena sekarang ini kita masih di range area di sini ya. Kita masih inside bar di sini nih. Jadi kita belum pecah telur, masih bolak-balik doang. Oke, barusan saya ada posisi kena BEP deh. Asem. Ih, kena BEP kan bener kan? Sudah lah. Kena BEP. Kena BEP. Ya, ini selama ini kita belum pecah telur di sini sih rasanya kalau mau nunggu sih sabar dulu aja mendingan. Ini kita masih masuk di kandang di sini nih. 3259. Ntar dia mau ke bawah dulu gitu. Kalau mau ke bawah berarti kan langsung ke sini masuk ini area di sini. Base 3246 ini. Nah, ada rejection-nya atau enggak gitu. Tapi ini lumayan gede nih. Sideways-nya 1300 pips. Bisa mual kalau dikocok-kocok. Ya, gitu ya. Oke. Udah berapa lama sih? 38 menit. Bolehlah kita boleh tanya jawab kali ya. Boleh tanya jawab kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan. Bang Hendri, gimana kita nih untuk tanya jawabnya supaya lebih interaktif. Halo, halo. Halo, halo. Entry ya. Waduh, entry. Belum ada setup ini. Tunggu bentar. Itu belum ada setup. Tadi tuh saya udah ada entry sebenarnya di area sini nih. Nih. Di rally base rally sini gitu. Ini kan udah kena nih, pas banget nih. Trup kena ke atas. Sampai 3.320 ya. Target saya tuh TP mau di sini tadi. Ini break liquidity di sini. Gak dapet. Lagi cuap-cuap, saya udah pasang BP tadi. 3303 ya, kena BP deh. Ini lagi sideways gede sih kalau buat saya. Tapi kalau kita coba cari, oke, jangan pakai cat ini, catnya aja deh. Saya banyak pakai chart emang. Oh, taruh di sini deh. Ntar tunggu.
Kita pakai MTD ya. Ada news 3 menit lagi ya? Oke, oke, oke. Siap, siap. Madura, salam salam Madura. Komputer sel tebal ini masih sideways banget sih sebenarnya ya. Lihat di BBMA ini sideways juga gitu. Saya nggak suka kalau trading sideways, dikocok-kocok. Karena belum pecah telur ini mau kemana belum jelas. Ini saya pakai TMGM ya. Sekaligus kita ngelihat market mana. Ini kalau dilihat di sini, nih spreadnya emang super tipis ya. Berapa nih? 8, 9, 3, 4 di bawah 2 pips. Gitu. Jadi kalau buat kalian yang suka pakai broker dengan spread tipis, monggo dicoba TMGM. Iya, materi saya udah selesai. Gitu. Jadi ya kalau tadi kita punya batas atasnya, punya area entry-nya dalam waktu daily gimana. Jadi point of view saya sih target price-nya kita bisa sampai 3.600-an ya, sesuai dengan tadi angka yang udah kita sebutkan, sampai 37. Tapi menuju ke sana kita harus menunggu di area entry yang oke gitu. Pertama, area entry saya akan di sini nih, patokannya kalau di daily. Lihat dulu reaksinya, 3250. Next-nya saya akan pantau area di sini. Breaker yang di sini. Karena di sini kita banyak mengalami fair value gap ya. Nih, kalau kita ngomong dari weekly dulu deh. Nih, weekly kita hapus dulu ya. Nih, weekly ini kan kelihatan kan ya? Kalau pakai MetaTrader ya. Weekly ini merah. Nih. Weekly ini merah. Orang bilang ini apa? Berpotensi sebagai shooting star ya. Oke. Jadi kalau misalnya dengan posisi weekly yang seperti ini, kalau memang dia menjalankan hukum jika down-nya, artinya dia akan coba untuk kejar area liquidity, sell side liquidity yang ini. Nih, yang bawah di sini. Low-nya weekly kemarin. Kalau orang ICT bilangnya previous weekly low ya. Ini sell side liquidity yang akan diambil. Nah, di situ kita melihat di sini ada fair value gap. Ya. Fair value gap yang mungkin akan menjadi tumpuan gitu. Karena setelah ini rally base, ini pullback, ini weekly pullback dia ke atas ya. Jadi kalau mau pullback ke sini oke juga, karena ini belum ada pullback lagi. Ini pullback terakhir di sini, lanjut belum ada pullback lagi. Jadi potensi ini pullback ini bagus nih untuk kita masuk cari area buy untuk lebih jangka panjang lagi. Kalau misalnya lihat BBMA juga, ini berpotensi untuk jadi ekstrim. Kalau ekstrim, maka pergerakannya bisa ke area sini nih. Makanya ada confluence di sini. Ini area berapa sih nih? Coba, ini saya geser dulu. Area, contohnya 390-an. Gitu. Nah, kan tadi kan area kita agak di situ ya. Nih, kalau turun ke sini, nah, jadi tadi kita udah marking areanya di sini. Ya, hapus di sini. Nah, areanya ada di sini, di base yang di sini. Kalau nggak ada rejection di bablas, bisa ke area di sini. Sekalian nutup weekly fair value gap-nya. Gitu. Hari Jumat besok akan ada NFP ya? Jumat besok ya? Rasanya sih kita masih akan sideways menunggu NFP. Ini aja masih sideways kan? Nih. Balik lagi ke tadi, ini high di hari apa sih ini? Kamis ya. Hari tanggal 23. Kita belum pecah kandang itu. Masih di sini kita. Tuh. Kalau logikanya sih NFP April jelek USD sejak tarif nggak sih kok? Bisa jadi. Tapi bisa jadi dapat kejutan juga kan. Nobody knows. Nah, kalau ngelihat di sini sih sebenarnya kalau kita perhatikan sih ini daily itu area re-entry ya. Karena masuk ke sini probably saya sih akan lebih suka kalau dia sempat ngejar ke bawah sini dikit nih. Ini masuk ke sini dikit nih gitu. Jadi dia ngambil sell side liquidity yang di garis merah ini 3259.
ngambil dikit ke bawah, baru mungkin dia reject ke atas. Jadi kalau misalnya dia mau itu, dia bisa ngambil ke bawah sini, baru kemudian dia ngejar ke atas lagi. Nah, pertanyaannya apakah dia berhasil ngelewatin ini lagi? Kalau enggak, artinya akan kejar lebih bawah lagi. Gitu. Kalau di atas di sini kan kita lihat pucuknya di sini ya. Artinya ini kan jadi berpotensi jadi supply. Nah, sekaligus di sini deh supply-nya nih, di kanal merah ini. Tuh. Maka penentuan ini, ketika tadi reject ke atas, maka area pantauan kita tuh sampai 3441. Berhasil nggak dia lewatin candle ini, merah ini? Kalau dia berhasil lewatin candle merah ini, artinya akan melanjut ke ATH lagi. Gitu. Harapan saya sih Rabu, Kamis drop, biar NFP tendang home run. Iya, bisa kayak gitu, bisa kayak gitu, bisa kayak gitu. Sekarang sih sideways ya. Sebenarnya saya nggak suka kalau market sideways karena terbatas. Makanya tadi saya udah dapat area sebenarnya tadi mana ya? Di sini. Tadi kan saya udah bilang ya, saya dapat area di base sini, saya tungguin seharian. Nih, untuk kejar ke sini. Nih, liquidity yang ini. Nggak dikasih. Sampai sini udah kepantul ke bawah lagi. Ini reject sekarang bolak-balik. Sideways lagi nih. Sideways di sini loh ini. Nih. Sideways di sini. Market sideways itu nggak bisa dipaksain masuk. Kecuali kalau kalian emang tipe trader sideways. Saya sayangnya bukan trader sideways sih. Jadi saya nggak suka. H1 mau muntah lihatnya. Iya kan? Kamu entry jalan dikit kena BP, jalannya kena BP kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Tuh misalnya scalping 20-30 pips itu juga deg-degan. Kalau lagi sideways gini tuh suka, kalau nggak terbiasa ya. Oke, itu yang saya selalu bilang itu. Setiap dari kita itu punya preferensi masing-masing gitu. Ada yang trader sideways, ada yang dia sukanya trending, jadi nunggu breakout dulu. Jadi kalau di sini belum ada kejelasan nih kan. Aduh, ya udah nunggu dulu aja deh gitu. Sampai dia pasti gitu. Coba kalau trade di sini bolak-balik doang gitu. Saya nggak suka trading atas. Kok di TMGM ada minimal WD nggak? So far sih nggak ada ya. Bang Henry, boleh bantu jawab nggak soal teknis? Monggo. Halo, ini saya bantu jawab aja. Untuk minimum WD-nya bisa $20 kalau di TMGM. Tuh, sudah dijawab ya, Bang Reski. Makasih Bang Henry. Oke, Bang William kalau sempat mungkin yang di Q&A bisa dicek. Di Q&A ya, ada Q&A ya, bentar. Q&A. Oh iya, di Q&A. Maaf, ada lagi nih. Malah mau tanya untuk membuka broker TMGM, apakah ada grup bersama William? Bisa nanti kalau misalnya udah buka, japri saya aja. Nanti Telegram saya di @williamsudana. Mana sih kok nggak keisi? Oh, di sini. @williamsudana. Japri aja ya. Nih, @williamsudana. Japri aja. Tapi kalau join sama saya tuh jangan mengharapkan signal ya. Jadi kita belajar bareng-bareng, kita bagi pandangan. Kadang-kadang kalau saya ada setup, saya bisa share. Ada beberapa mentor juga di grup saya, jadi kita bisa sharing-sharing kayak gitu. Menurut Bang Will, eh, yang berpotensi untuk naik selain emas di 2025 ini apa? Kalau saya masih ngelihat Bitcoin. Bitcoin kalau view saya juga masih akan naik sih. Masih akan naik sih kalau Bitcoin ya. Ini sekarang kita di 95.000 ya. Coba kita lihat ya. Ini kemarin, ini kita kemarin terakhir ini daily ya. Rally base rally. Dia kalau misalnya kita perhatiin ini kayak double top ya. Double top. Kalau kita mengukur by pattern
pattern, siapa tahu ada yang feather pattern gitu. Kita lihat dari sini udah sampai ya dari jarak penurunan double topnya, makanya sekarang lagi nge-reject lagi ke atas. Nah, krusialnya kalau buat saya itu ada di sini nih. Nih, ada di sini. Di sini. Ini lagi penentuan nih, ya kan? Karena area ini adalah area neckline. Bener ya? Walaupun ini naik, double top, turun, dia retest, dia turun lagi. Di sini akan coba retest lagi. Kalau misalnya dia nggak berhasil lewatin area ini, 95.000 ini, ya turun lagi. Gitu. Tapi kalau turun lagi pun, kita bisa mantau di area di sini. Nih. Ya, ini kan karena lumayan ini area previous resistance become supportnya. Ya. Di bawahnya lagi di sini. Di sini. Tapi kalau dia berhasil break area ini sih, menurut saya rally lagi ya. Kayaknya saya pernah bahas di mana ya? Pernah bahas di TikTok gitu. Kayak pernah bahas di TikTok deh. Ya karena mumpung di sini ya. Bentar, saya share. Saya punya analisa Bitcoin juga di TradingView saya. Bentar ya, saya cari dulu mana ya? Yang mana ya? Bentar ya guys ya, saya cari dulu. Di mana ya? Karena udah ikutan sih, kita bongkar-bongkar aja di sini, ya nggak? Oke, bentar. Nah ini dia. Oke guys, jadi ini analisa saya buat Bitcoin. Jadi kalau misalnya saya bongkar ke belakang beberapa halving sebelumnya, ya, beberapa halving sebelumnya, ini halving pertama setelah halving naik 8.000% dalam setahun ke depan. Ini halving kedua 284 plus 684 ya dalam halving ke depan. Halving ketiga naik 600% setelah satu tahun setelah halving. Sekarang kalau kita perhatikan ini tuh baru berapa? Ini nah 1 tahun halving ya. Timingnya tuh udah mau dekat sini nih. Udah lewat lagi malah. Ini udah lewat nih. Ya, di sini ya. Tapi kita tuh belum event. Ini loh. Ini kalau kita lihat di sini ya. Nih, halving. Sekarang berapa? Baru 70%. Belum event 100%. Jadi kalau misalnya kita mau mengacu pada data sebelumnya, paling enggak 100% tuh udah di 127.000. Ya. 200%-nya 190.000. 255%-nya ada di 300.000. 300% itu 252.000. Masih ini outlook saya untuk Bitcoin kenaikan. Jadi belum 120.000 ya masih naik lah harusnya. Dengan dia menjaga angka-angka tadi ya, key level tadi ya. Gitu. So bisa menjadi patokan sih. Hopefully menjadi patokan. Oke. Udah. Ada lagi yang bertanya nih. Ada lagi yang bertanya. Udah guys, nggak lagi yang bertanya ini. Oke. Gimana lagi? Apa lagi nih, Bang Henry? Sambil ganti ke layar. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Untuk emasnya udah ya, Bang? Masnya udah tadi kan? Udah ya. Udah. Jadi tadi kalau kita mau menyimpulkan ya, target kita bisa ngelihat pergerakan bisa mencapai 3.600. 3.600 sampai 3.700. Kayak gitu. Minimal kalau misalnya kita acuannya adalah di quarter 2, maka kita bisa aiming mungkin dia sampai ke 3.700 kalau diizinkan. Tapi paling dekat 3650 dulu.
baru bisa sampai ke 3.700. Kira-kira begitu. Wah, ada kue. Gimana kalau invest di perak? Invest ya? Investnya itu apakah pegang barang fisik atau bagaimana maksudnya? XAG. Bentar. XAG. Pegang fisik. Oh, oke. Bentar ya. Mana sih share screen-nya? Kalau XAG ya. X silver. Silver itu masih masuk dalam area base-nya di sini. Dia masih sideways. Ini yang minggu lalu dibanting itu ya, Maret akhir ya. Naik ke atas. Coba kita perhatikan. Lah nggak keluar. Gimana sih? Silver sih masih masih sideways kelihatan ya. Silver sih masih sideways. Sidewaysnya lumayan. Gede juga dari 35 sampai ke 28. Tunggu dia pecah dulu sih kalau menurut saya. Tunggu dia pecah. Kalau dia berhasil break 35, maka dari 35 bisa ke 37. Dari 37 probably bisa ke area di sini nih. Di 40-an. 40. Kalau silver sih cenderung sideways ya. Nggak se-bullish emas ya. Kalau dilihat sih dia nggak se-bullish emas ya. Tapi slowly reclaiming back gitu. Kalau kita ngomong dari sisi 2022 dia naik sih silver. Gitu. Kalau buat jangka panjang komoditas ya untuk hedging sih oke sih. Tapi di sini dia udah ngambil liquidity ya. Kalau di sini sih dia naik, dia ngambil liquidity yang di sini. Ya kalau bisa break. Jadi tunggu break 35 dia lanjut ke 40. ETH, ETH, aduh ETH agak hopeless nggak sih? Kayaknya semua kalau ngomongin ETH agak hopeless deh. Ini paling mengecewakan ETH ini banyak yang berharap saya juga punya ETH tapi dia lumayan bikin hopeless ya, saudara-saudara ya. Agak ketarik ya. Masih belum guys. Ini dia masih nutupin di sini. Kalau dia belum bisa break di sini susah sih. Mana sih ini? Balikin. Tuh masih kepentok di sini lagi. Ini kan area bullish candle-nya ya. Tapi ini udah break nih sebenarnya. Belum nih, tipis banget. Masih ragu-ragu. Ini kan drop base drop nih. Ini kan drop base drop. Drop base drop ya. Ini kalau dia berhasil ada satu candle dia yang begini di sini. Ntar retest ini kita kejar ke atas. Jadi kalau ETH saya akan nunggu dia mungkin bikin bikin candle kayak gitu. Mana nih? Yang ini deh, nih gitu. Jadi di atas ini, di atas 1822 gitu. Dia close dengan yakin. Nah, bisa lah mungkin jadi pacuan kita. Atau kalau mau yakin sebenarnya nunggu dia close di atas 1900 sih. Itu akan lebih yakin ya. Nih kalau dapat kayak gini. Jadi kalau kita ambil acuannya base dropnya dari sini. Karena ini base-nya lumayan gede sebenarnya. Sini. Nah, di sini. Jadi nunggu dia close bisa 1900 dari di daily-nya ya. Akan lebih yakin sih kalau kita mau entry buy dan mau dia kembali reclaiming ke atas.
anggaplah dia bisa close di atas di sini ya. Anggap di sini nih kayak gini. Ya. Maka kita bisa expect lanjutannya kayak 2000 2200. Artinya ke base yang area di sini nih. Ini area di sini. Supply di sini 2000, kemudian supply di sini 2200. Gitu. Ya kalau Bitcoin masih sideways, pasti akan ngaruh ke Ethereum-nya juga. Nggak akan rally duluan, pasti. XRP berapa? XRP 2,2 ya, masih gantung. Ya, oke. Tiba-tiba banyak. XAU udah bang. Iya, XAU-nya tadi. Oke, nih boleh ceritakan apakah Bang Will ada invest gold secara fisik dan beli di harga berapa? Nah, saya sejujurnya saya tidak punya, saya nggak invest gold secara fisik. Kenapa? Karena nggak demen aja sih. Jadi saya invest Bitcoin, kalau gold saya tradingin di futures gitu. Dan gold fisik tuh lumayan ya, spreadnya lumayan gede sih, 10% kalau nggak salah ya. Kalau mau alternatifnya bisa beli gold digital, kan banyak aplikasi-aplikasi yang menggunakan gold digital ya. Tapi kalau saya hanya di tradingkan saja goldnya di futures gitu. Answer live dan kalau recap dikit. Ini layar saya apa ya? Benar ya? Oke. Jadi kalau emas dalam jangka waktu ke depan target quarter bisa menuju sampai 3744 mungkin targetnya. Tapi di bulan Mei kita bisa expect dia akan turun dulu. Ya. Turunnya sejauh apa? Bentar, kita buka sebentar. Kita buka untuk gold ya. Bentar ya, agak messy chartnya karena ini penuh dengan ini 3239. Oke. Nah, paling enggak kalau ini pivot di bulan Mei estimasi di sekitar 3239 cocok ya dengan tadi angka yang kita perkirakan ya. 3239, 3250, 3239 berarti itu sekitar area rally base rally-nya daily ya. Nih ya, ini 3239 mana nih? Nih di sini. Bener ya? Jadi cocok dengan skenario yang kita persiapkan. 3239 ini pivotnya nih di situ. Maka area pantau kita pertama untuk membeli adalah 3245. Gitu. Nah, di sini. Base di sini. Maka itu ketika nanti harganya udah masuk ya, udah masuk area sini, ya kita lihat aja, ada nggak setup untuk buy? Kalau ada, baru masuk. Gitu. Ini kalau mau tahan panjang, ya coba ya beraniin. Kalau udah lari berapa ratus pips ya set BE aja kan. Penuh dengan kamus, iya penuh dengan kamus. Pax G ya, Pax G untuk kripto pernah dengar. Iya, katanya itu kan tapi kripto di blockchain ya berarti ya. Karena kan dia token ya. Bisa diversifikasi. Gitu. Bank Dana Kanetra udah terjawab ya. Rangkumannya setelah itu. Setelah panjang-panjang. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, udah. Maaf, saya jawab satu aja. Itu Boleh. ada pertanyaan dari negara mana? Oh ya. ITMGM ini dari Australia. Oke. Jadi bisa di browse, itu pusatnya di Sydney. Dari Sydney ya. Oke. Malam Bang, kira-kira NFP besok harga gold naik lagi nggak ya? Naik atau enggak, kita nggak bisa ngatur gitu ya. Karena buat saya, kita mesti lihat price action-nya. Maka itu, patokan saya adalah,
kalau gold bisa masuk ke area rally base rally di sini dan kita nemu setup buy, baru kita beli, baru kita masuk. Jadi kuncinya adalah sabar nunggu dulu. Pertama apa? Ya sabar dulu nih, kita keluar dulu dari area ini 3386 atau ngambil sell target liquidity 3260. Karena selama kita masih terjebak dalam range ini masih inside bar di candle hari Rabu 23 April. Jadi harga masih bolak-balik gitu. Oke, Mbak Teresia, semoga membantu. Jadi tunggu price action ya. Karena kalau dibilang sekarang gold naik lagi nggak? Iya, nggak bisa ngomong ya. Kecuali saya punya market gitu. Minta visual Danantara ya. Danantara. Aduh, kalau Danantara kalau buat saya cita-citanya baik, konsepnya bagus. Yang menjadi problem buat saya ya, kalau pemerintah kita adalah implementasi dan eksekusinya gitu. Kalau yang mengeksekusi itu bisa bertanggung jawab, menurut saya gas, bagus. Dan hopefully bisa menjadi seperti Temasek ke Singapura. Ada mirrornya nggak ya untuk TMGM? TMGM kriptonya ada apa aja? Tunggu, saya ganti, bentar. Eh, Kripto, altcoin, nggak ada. Kalau biasa kalau broker itu opsi altcoinnya nggak akan sebanyak-banyak macam-macam gitu. Ini kalau kita ngeliat kan standar ya. Ada Ethereum, EOS, Polkadot, Dogecoin, Compound, BNB, Bitcoin Cash, Avalanche, XRP, Tezos, Stellar, Uniswap, Solana, LTC, Link, Kusama gitu. Jadi Bitcoin gitu. Jadi belum ada kalau di ini sih. Belum ada di kalau Pax G belum ada di broker TMGM. Maaf, mungkin saya bantu jawab Boleh, boleh, lagi. boleh, Ini boleh. ada pertanyaannya link, jadi nggak usah buka lewat VN. Oh, link ya. Jadi Oke. ya, opsinya mungkin bisa buka lewat linknya Bang William, itu nggak perlu VPN. Atau kalau URL kita pakai TMGM SIE, jadi Southeast Asia SIE, tmgmsie.com. Oke, itu dia. Makasih Bang Hendri. Oke. Pertanyaan, menurut Bang Will, extra USD apa bisa 4.000 sebelum penghujung 2025? 4.000 ya. Tadi kalau kita bahas sih, kalau kita bahas bisa aja sih kalau dikasih ya. Paling lewat 3650 dulu ya. Tapi 4.000 tuh angkanya udah terpandang ke depan, udah kelihatan gitu. Bukannya nggak ada ya, angkanya tuh kelihatan 4.000 di R4 yearly. R4 yearly Kuptah 4.091. Oke. Tapi mungkin yang paling dekat menurut saya 3.600 dulu. Habis itu 3.700 baru kita ngomongin 4.000 gitu. Tapi saya takut kalau 4.000. Dunianya kayak ada apa dunia sampai dolar sampai gold 4.000 ya. Kayaknya mengerikan juga nih, bisa ada krisis besar-besaran kayaknya. Gitu sih guys. Oke. Udah kali Bang Henry ya? Udah 2126 ya ini ya? Udah overtime ya kita ya? 63 orang masih bertahan ya, keren. Bang Henry, pertanyaan. iOS sama Android ada TMGM? Untuk iOS sama Android ada, jadi cari aja TMGM, itu tinggal download. Nanti dari sana bisa kayak depo WD, klaim poin, trading langsung juga bisa. Chartnya sekarang udah integrasi sama TradingView, jadi termasuk toolsnya juga untuk analisa. Em, ya, jadi coba dicari aja TMGM. Mantap, 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 mantap. Tapi oh ya,
Satu lagi aja, untuk ikut promosi tetap harus login lewat web ya. Jadi kalau nyari promosinya yang di app masih belum ada. Oke, makasih. Oke, eh kayaknya udah setengah 10 juga, udah overtime ya, 15 menit ya dari waktu awal ya. So, kalau dari saya segitu aja Bang Henry. Thank you buat teman-teman yang udah setia Oke. menonton dan ngobrol-ngobrol bersama-sama. Buat yang tertarik untuk coba TMGM, monggo untuk dicoba. Tuh, selama pengalaman saya pakai juga aman lancar jaya. Jadi eh, tidak ada salahnya untuk mencoba ya. Dan tidak ada ruginya juga karena kalau tadi kita dengar ceritanya legit ya kan, dan kantornya juga ada fisiknya, so why not Ya, gitu. Itu saya lampirin linknya kalau mau klik langsung monggo. Oke Bang Henry, thank you. oke. Baik, terima kasih semua sudah join. Jadi ini saya, sorry sebentar Bang William. Saya take over lagi ya. Terima kasih waktunya Bang William. Terima kasih sharingnya. Semoga bermanfaat buat semua. Baik, terima kasih untuk waktunya teman-teman semua. Ini saya ingatkan lagi aja buat peserta yang mengikuti webinar. Ini semua emailnya sudah tercatat. Nanti kalau buka akun di TMGM, terbebas lewat link mana, lewat linknya Bang William bisa. Nanti akan ada deposit minimum. Kalau deposit minimum $200 akan ada bonus deposit 30%. Untuk klaim silakan kontak AM masing-masing. Jangan lupa kita ada promo cashback, deposit $200, trading 5 lot, cashbacknya $50. Uh, itu joinnya harus lewat web, jadi jangan lupa join promo dulu, baru setelah itu depositnya. Seperti itu. Bang Oke, Henry terima kasih semua. ada Ya, pertanyaan tuh, jenis account-nya apa aja sorry, saya cari pertanyaannya. di question and answer. Jenis account-nya INE. ada yang klasik dan edge. Ya, jenis akunnya klasik dan Edge. Mungkin saya jadi tipe akunnya ada dua. Jadi yang Edge ini kita berikan harganya langsung yang kita dapat dari liquidity provider berapa. Jadi contohnya kalau EU itu bisa 0 spreadnya. Ada komisi $7 di Forex dan $5 kalau trading di emas. Spread emasnya kira-kira sekitar 7 sampai 14-an tergantung waktunya. Kalau untuk klasik ini sudah nggak ada komisinya, jadi semuanya masuk di spread. Kalau spread EU-nya sekitar 9, kalau emasnya sekitar 16. Jadi mungkin bisa dicek aja. Oke, untuk redeem 30%, jadi setelah daftar akun nanti akan ada yang kontak dari akun manajernya. Kalau mau langsung depo aja dulu, setelah itu baru kontak akun manajernya nanti diproses kreditnya. Oke, mungkin ada lagi. Baik, kalau nggak ada lagi, terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you. Selamat malam. Yuk, selamat malam. Trade the world. Trade on platform number 2 is conservative indicator. Trade on platform 2 is Sometimes in life, to get where you want to go, you've got to warm up a little. Stop, Benoit.